kepadanya, di sini orang Kristen ada nggak yang datang? Pastor, pendeta, penatua, jemaat gereja, nggak ada ya? Ini cuma murid-murid Yesus yang datang. Murid-muridnya. Oke. Iya, oke. Murid-muridnya Pak itu adalah dari Galilea ya, orang-orang yang sederhana, yang biasa. Iya, oke. Jadi bercakap-cakap sendirian dengan Yesus, dan mereka murid-murid ini berkata, katakanlah kepada kami di sini masih murid-muridnya, bukan menuju kepada orang lain. Bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini murid-muridnya masih kan? Murid. Oke, masih. Murid. Ya. Berarti Yesusnya mengatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Jadi kata Yesus kepada muridnya, akan banyak orang yang datang kepada muridnya memakai nama Yesus. Dan orang-orang yang datang kepada murid Yesus ini mengakui kalau Yesus itu Mesias. Mereka mengakui kalau Yesus itu Mesias. Mereka mengakui kemudian kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Mereka mengakui itu. Mereka mengakui kalau Yesus itu, Bang Suma. Oh bukan. Tunggu bang. Mereka berkata, akulah Mesias. Mereka ini berkata, akulah Mesias. Siapa itu bang? Ya, akulah Mesias, siapa yang ngomong bang? Orang banyak yang mengaku Yesus itu Mesias. Orang banyak, betul. Orang banyak. Kapan bang? Orang banyak mengaku Yesus itu Mesias. Iya, kapan? Menurut teks kapan bang? Datang kepada murid Yesus. Tanda kedatanganmu kan? Tanda kan? Datang kepada murid Yesus. Betul, tanda kedatanganmu, tanda akan datang. Apakah tanda kedatanganmu? Jadi tanda kedatangan, ini kan profesi ya bang, nubuat ya. Iya, ini kan maksud Yesus nih. Zaman ya. Iya bang. Ini kan betul, ditanya Yesus. Ini kan judulnya dibilang khotbah mengenai akhir zaman, itu aja sih. Bukan iya kan Yesus ditanya. Itu. Tapi yang nanti kan Yesus itu akan datang kapan? Itu akan datang. Iya, yang kan penyesatnya sudah datang kepada murid-murid Yesus bang. Makanya Yesus mengatakan tanda-tanda menyatakan akulah Mesias. Oh, sabar dulu, nanti ke situ. Dari teks ini Bang Zuma, dari teks ini sudah ada belum banyak orang datang memakai nama Yesus? Ada banyak, ke Ananias ada, ke Paulus ada, kemudian banyak penulis aku adalah Mesias. Kalau sudah lebih dari dua itu banyak. Kalau lebih dari dua itu banyak Bang. Jadi ke Ananias 1, kemudian ke Markus 1, kemudian ada juga datang kepada Paulus 2, kemudian datang juga di penulis Wahyu juga 3. Yang pertama ya adalah Mesias nih Bang. Ya, di dalam perjumpaan Paulus dengan sosok yang ada di padang gurun itu 1. Siapakah engkau? Akulah Yesus. Itu 1. Betul. Nah, kemudian ketika dikatakan banyak orang yang menyesatkan, mereka menyesatkan banyak orang. Ya orang-orang Kristen ini pengikut Paulus yang menyesatkan keturunan-keturunan mereka semuanya. Makanya jadi banyak orang. Kan Yesus berpesan kepada muridnya di Bukit Zaitun, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Kalau Anda mengatakan ada oknum yang mengaku Mesias, itulah yang datang kepada Paulus. Kalau Anda mengatakan banyak orang mengakui kalau aku ini Mesias, Kristen-Kristen lah itu. Jadi klop. Tidak bisa lari Kristen. Di ayat 6 ya. Kamu akan mendengar deru perang. Dan kamu di situ siapa Bang? Tentang perang. Kamu di situ siapa? Ini belum selesai di Bang. Ya, kamu di situ siapa? Kamu ini pada pendengar. Jadi kamu siapa di situ, Bang? Kamu di situ siapa? Jangan membiaskan data. Kamu di situ siapa? Enggak mau data. Kamu ya. Ya, kamu di situ siapa? Saya pertanyaan saya. Ketika kitab ini ditulis, apakah komunitas ini sudah lahir belum, Bang? Gerakan Yesus ini enggak, jangan kemana-mana dulu. Kamu di situ siapa? Kamu di situ dulu, tunggu. Kamu di situ siapa, Bang? Ya.
jadi secara ini adalah kisah-kisah narasi ini cerita ketika murid-murid bertanya kan Bang. Berarti kamu akan mendengar deru perang. Ya, ini kan nubuat Bang. Kamu akan mendengar. Siapa kamu di situ? Sudah belum mendengar kan Pak Bang? Enggak, murid-muridnya pernah nggak diperangi? Itu dulu. Ya, kamu akan mendengar deru perang Bang, perang. Kan murid-murid tidak tahu, Yesus tidak pernah mengajarkan untuk melawan Romawi kan pada waktu itu ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang Yesus tidak perang. pernah mengajar untuk melawan Romawi pada waktu itu. Kenapa Anda ini? Kenapa Anda tidak? Kenapa justru Anda mau lari dari data? Tadi sepakat kita bahwa Yesus berbicara kepada orang yang ada di depannya. Anda mau membiaskan kepada seakan-akan akhir zaman di situ. Inilah makanya kenapa disebut penyesat. Karena data pun akan diputar-putar gitu loh. Seakan-akan mereka ini penjahat yang sedang diinterogasi, tetapi mereka akan lari kemana-mana untuk menghindarkan diri mereka sebagai terdakwa. Itulah Kristen Bang. Kelebihan Kristen itu di situ. Pandai melilit lidah. Pandai memainkan peran sebagai penyesat. Anda mencoba untuk bernarasi bahwa seakan-akan di situ bukan murid Yesus. Hanya orang gila sedeng yang bisa percaya itu. Jujur saja, mau memang terjadi perang. Di situ juga dikatakan oleh Yesus atau tentang perang. Bukankah terjadi huru hara pada zaman itu? Setelahnya pun terjadi huru hara kan? Bagaimana diceritakan dalam kitab PKB? Orang-orang Roma datang membasmi pembaca-pembaca kitab Torah. Siapa yang menyimpan kitab Torah ditemukan lantas dibakar hidup-hidup. Anda mau kemana perginya? Ini Anda sedang dikulitin. Karena memang Yesus harus dibersihkan dari orang-orang kafir. Sampai Anda bertekuk lutut. Mengakui, oh memang kami ternyata terbukti bukan mengikuti Yesus orang Yahudi. Tapi yang kami ikuti adalah Yesus lain. Anda harus jujur sampai di situ. Dan kalau Anda mempertahankan kesesatan yang Yesus katakan, kalian semua adalah pembuat kejahatan, maka kami harus sabar mengikuti bagaimana lidah Anda itu melilit seperti ular yang melilit di tiang di sebuah pohon. Sekarang dunia sudah canggih Bang. Internet di mana-mana, Bible bisa didapatkan di mana-mana. Tak ada lagi orang bisa dikibulin. Apalagi umat Islam sudah turun tangan. Kenapa umat Islam turun tangan? Karena setiap hari para misionaris itu turun tangan untuk memurtadkan umat Islam, mengajak umat Islam menyembah kepada Kristus palsu itu. Jadi apa yang Anda pertontonkan di sini, Anda melilit lidah, mencoba untuk bernarasi bahwa kamu di situ adalah orang yang bukan murid Yesus, tapi orang-orang yang muncul belakangan. Saya ralat sedikit ya. Jadi Makabe itu sebelum Yesus Bang Suma, itu aja sih ya. Jadi Bang Suma juga sedang memasukkan pikiran Abang ke dalam Oke, betul. Saya paham saudara, benar sekali. Ini apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan? Atau kabar-kabar tentang perang? Iya, Makabe itu sebelum jadi kayak Bang Suma saya tahu, saya ngerti, saya paham saudara. Jadi saya paham. Saya ngerti. Saya paham, saya ngerti. Anda baca dalilnya dulu. Anda baca dalil Bang. Jangan keraskan hati Anda. Kamu akan mendengar deru perang. Bukan berarti perang itu belum terjadi. Selamat. Kenapa orang ini? Yang saya bukan selamat. Bang Suma selamat untuk memasukkan pikiran Bang Suma ke dalam teks kitab suci. Silakan Bang. Kitab suci pula dibilangnya. Jadi kembali kepada tema, saudara ya. Kembali kepada tema. Yang dinasehati Yesus di sini bukan Kristen. Yang dinasehati di sini adalah Yahudi. Yang dimaksud orang banyak datang memakai namaku dan menyesatkan banyak orang itu adalah Kristen. Itu Pak, kesimpulannya Pak. Ya? Yesus mengubah hukum Taurat, setuju ya? Enggak usah ke situ Pak, enggak usah ke situ. Begini aja. Saya punya kesimpulan karena kita berdialog nih. Anda naik ke sini berarti Anda ingin mendengarkan kebenaran. Jadi apa yang saya uraikan itu adalah materi diskusi.
Anda ikhlas mendengarkan saya, bukan ada pemaksaan, kan gitu. Saya cuma berkata ini bukan menurut jadi tidak ada istilah lapor melapor, menghujat atau menista. Saya menyajikan data. Saya ucapkan selamat, Bang selamat. Jadi saya simpulkan, jangan pasrah gitu, bantah saya, Pak. Saya katakan bahwa orang-orang Yahudi diminta waspada kepada Kristen. Itu kesimpulan saya. Ya, selamat Bang, selamat Bang Sumam. Udah, Anda istirahat kalau gitu. Kalau cuma bisa selamat istirahat aja dulu. Malam. Ya, silakan tidur sana sampai ke neraka. Jadi saya simpulkan berdasarkan data ini. Kandidat yang datang kepada murid-murid Yesus, yang banyak orang tuh, yang mengaku kemudian membawa nama Mesias tuh, yang mereka menyesatkan banyak orang tuh, hari ini kita belum menemukan kandidat lain selain Kristen. Ada nggak kandidat lain selain Kristen? Yang pemuka-pemukanya, orang-orang terdahulunya datang kepada murid Yesus. Di Islam ada nggak? Dari Islam ketemu dengan murid Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Hindu Buddha ada nggak? Nggak ada. Berarti hanya di Kristen kandidatnya. Berarti orang banyak yang menyesatkan itu siapa? Kristen. Nah itu. Kalau ada yang lain silakan tunjukkan kepada kita siapa orang banyak yang memakai nama Yesus kemana-mana. Ya hanya Kristen lah. Nah itu hanya Kristen. Gak bisa mengelak. Mau kemana coba? Siapa yang mau dituduh di sini? Siapa yang mau dituduh kalau bukan Kristen? Yang memakai nama Yesus dan mengaku Yesus itu Kristus kemana-mana itu siapa? Tuduh aja lah sampai gerebek. Tidak masalah kok. Biarin dulu dia. Diskusi pun oke, mah. Kenapa, Bang? Yesus yang benar itu menurut Suma yang mana? Utusan Tuhan kepada Bani Israel yang mengakui dengan mulutnya bahwa dia utusan untuk Bani Israel saja dan melarang murid-muridnya kepada bangsa lain. Itu yang asli. Utusan itu apa, Bang Suma? Itu yang asli, Bang. Asli itu apa? Asli artinya Yesus beneran yang datang ke tengah-tengah Bani Israel yang adalah nabi dan rasul untuk mereka, yang lahir tanpa ayah, yang mengajak dan melarang, yang mengajak memberitakan Injil dan melarang kemudian murid-muridnya ke bangsa lain. Itu yang asli. Sedangkan yang palsu yang mengajarkan sebaliknya, yaitu mengajarkan ke bangsa lain, bahkan ke seluruh dunia. Coba sandingkan yang palsu dan yang benar, yang mana tuh? Yang benar itu mengaku aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel dan melarang murid-muridnya jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba sesat dari umat Israel. Sedangkan yang palsu, yang keluar dari kubur, yang justru memerintahkan orang-orang untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan seluruh dunia menjadi pengikutnya. Datanya mana? Matius 28 nomor 19 nomor 20. Apa dia bilang sana? Pergilah ke seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Salah, pengikutku itu salah, kau tambah-tambahin itu semua. Jadi apa Dan? Muridku dong. Apa sama pengikut? Dong, sama aja. Di mana samanya? Bedanya pengikut dengan murid apa? Murid itu dari bahasa Inggris disciple. Disciple. Enggak, bukan dari segi bahasa, Bang. Bukan dari segi bahasa yang pengikut itu belum tentu disiplin, Suma. Apa sih? Yesus yang keluar dari kubur itu, Bang. Pergilah ke sebangsa. Apa? Gimana ini? Jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku, bukan pengikutku. Kau ngarang-ngarang kau Suma. Tuh, apa bedanya? Beda lah. Maksudnya kalau pengikut apa? Misalnya pengikut Yesus itu yang mana? Coba. Pengikut itu beda dengan murid. Murid itu ya, coba terangkan kepada saya, pengikut itu yang mana, murid itu yang mana? Murid saudara, coba ribuan orang Suma. Coba terangkan ke saya siapa pengikutnya dan siapa kemudian muridnya, coba. Pengikutnya yang mana, muridnya yang mana, coba.
Yang saya tahu itu yang namanya murid itu 12 murid, itu disciple, disiplin. Terus yang pengikut yang mana? Pengikut itu ribuan orang. Berarti bagaimana datanya itu di dalam kitab? Semua ini belum paham itu pengikut dengan murid. Iya, oke Bang. Oke Bang. Jadi menurut saudara murid itu yang 12 itu ya? Ya, jadi menurut saudara yang disebut murid yang 12 orang itu? Tapi itu semua utusan dalam kitab. Enggak nyambung ini ditanya ini. Iya, saya bertanya dengan Sopian. Saya tanya sama saudara, yang disebut murid Yesus itu yang 12 orang saja? Ya. Terus kenapa Yesus memerintahkan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku? Iya, karena dalam pemuridan itu memang maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Katanya yang disebut murid hanya 12. Ya, ketika ada pemuridan maka itu murid. Terus kenapa dia minta kemudian seluruh bangsa untuk dimuridkan? Apakah semua juga murid? Karena semua tidak percaya. Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu, Bang. Jangan ke situ dulu, Bang. Pertanyaan saya, kalau yang disebut murid itu hanya yang 12, terus kenapa oknum tersebut meminta kepada seluruh bangsa untuk menjadi muridnya? Mana yang betul? Tapi faktanya tidak menjadi murid semua, termasuk Suma. Iya, jadi Anda sendiri siapa? Anda sendiri siapa? Murid atau pengikut? Yesus, karena saya percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatku. Loh, lalu yang disebut pengikut siapa? Murid. Akibat daripada pemberitaan Injil. Ya, lalu yang disebut pengikut yang mana? Suma bukan. Jangan klaim Yesus. Terus yang disebut pengikut yang mana? Kalau kamu mengatakan Yesus benar, pasti aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kristen itu apa artinya? Kristen itu artinya apa? Ikut Kristus. Nah, berarti yang disuruh ke seluruh dunia menjadikan murid atau pengikut? Murid. Berarti Kristen itu artinya apa? Kristen itu pengikut Kristus. Yang murid mana? Yang murid yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kristen gak? Kristen. Berarti pengikut. Beda semua. Apa sih ini orang? Sakit otak kau itu sakit memang kan? Inilah kalau orang sudah disesatkan. Itulah bukti kalau kau itu disesatkan. Matius 12, Matius 28, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kau bilang salah. Yang benar adalah muridku. Kristen itu apa? Dampak dari pemberitaan Injil maka jadi murid. Jadi Kristen ini bukan murid? Kristen itu murid, pengikut Kristus. Tadi katanya murid dengan pengikut beda. Dia jadi pengikut semua. Jadi Kristen belum tentu pengikut. Apa sih orang ini? Inilah coba lihatlah, asal ngomong nggak asal ngomong. Sudah pasti pengikut semua, dimuridkan dulu baru jadi pengikut. Semua tidak jadi murid. Oh begitu, dimuridkan dulu baru jadi pengikut. Ayo berani mengatakan bahwa semua murid Yesus Kristus. Oh begitu. Semua itu penghujat Yesus Kristus. Udahlah kau tidurlah kau. Bisa tidur ya Banyuma ya. Udah. Iya. Ya udah lu tidurlah. Orang masolang. Orang rusak otaknya. Nah, inilah kalau orang sudah disesatkan kayak gitu. Kristen apa artinya? Pengikut. Lah, yang memerintahkan kemudian pergilah ke seluruh bangsa itu jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku itu siapa? Apa kata dia? Jangan kau salah baca. Di situ murid. Berarti bukan Kristen dong. Karena Kristen itu pengikut. Lalu yang murid yang mana? Yang 12 katanya. Wih, masolang. Bagaimana seluruh dunia mau dijadikan sebagai yang 12? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi 12 muridku. Bagaimana ceritanya? Yang disebut murid adalah yang 12 katanya. Nah, sementara disuruh ke seluruh dunia jadikan murid. Berarti jadikanlah seluruh bangsa menjadi 12. Mati minyak. Tapi kalau menurut saya Banyuma tadi ini ada betulnya juga sih. Bahwa apa? Tidak ada perintah Yesus itu untuk ke seluruh dunia menjadi pengikut.
Nggak ada. Jadi murid aja. Jadi murid aja. Berarti jadi pengikut. Gimana? Masalah. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Dia akan menyesatkan. Berarti banyak orang yang disesatkan. Dengan kata lain, kita ini banyak berhadapan dengan orang yang sesat. Orang sesat itu tadi, orang linglung. Sesat itu kan orang linglung, orang bingung. Yesus itu Tuhan. Tuhan. Dia manusia enggak? Manusia. Yesus manusia? Manusia. Apakah manusia itu Tuhan? Bukan. Apakah manusia itu Tuhan? Tuhan itu manusia? Bukan. Apakah Yesus manusia? Manusia. Apakah dia Tuhan? Tuhan. Nah, orang bingung. Orang sesat. Orang sesat itu namanya orang sesat, orang bingung kan? Namanya orang sesat, orang bingung kan? Orang bingung. Bahkan ada lagi tuh, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Orang bingung. Bagaimana bisa sepenuhnya manusia kalau masih ada ketuhanannya juga sepenuhnya? Dibilang sepotong Tuhan, sepotong manusia, marah. Gimana itu? Nah, kenapa bisa demikian adanya? Karena bingung, karena sesat. Tapi ada dua kata tadi antara murid dan pengikut. Banyuma sebenarnya mempermudah Anda di dalam data itu, tapi Anda membantah mengatakan bahwa mempersulit dirinya. Pengikut beda, kan gitu ya? Iya. Tapi endingnya terakhir dia bilang sama. Karena apa? Tidak ada perintah Yesus yang bangkit dari kubur itu, pergilah ke seluruh dunia menjadi pengikutku, nggak ada. Yang tertulis menjadi muridku. Tapi Kristen adalah pengikut Yesus. Berarti salah perintah ini barang. Salah perintah dia. Salah perintah apa salah terima nih? Gimana ini? Salah terima kayaknya Bang Handi. Karena kalau kita berbicara murid dalam bahasa Yunani itu kan beda mateteuo. Itu murid. Sedangkan kalau pengikut dalam bahasa Yunaninya itu jelas sekali dikatakan akolouteo. Akolouteo itu adalah pengikut. Mateteuo itu adalah murid. Beda. Beda. Lucu saudara ini. Jadi ya, Kristen itu salah arti dong kalau artinya pengikut Yesus. Mestinya Kristen adalah murid Yesus. Iya, harusnya murid. Karena perintahnya begitu. Bible 2010 itu masih pengikut. Jadikanlah semua suku bangsa pengikutku. Nah di revisi jadi sekarang murid. Jadi Bible 2010 itu masih pengikutku, jadikan suku bangsa. Semua suku bangsa pengikutku. Pengikut di situ. Tapi orang yang tadi ketabok dengan bahasa, dia bilang pengikut dan murid beda, Bunda. Iya benar. Makanya tapi malu dia. Saya katakan orang sesat itu sulit untuk disadarkan. Sulit. Yang bisa menyadarkan itu hanya akal sehatnya dan api neraka serta kematian. Namanya orang sesat. Sesat itu identik dengan orang bingung kan? Benar nggak? Sesat itu identik dengan bingung kan? Betul. Nah, cobalah kalau kita tersesat di hutan, bingung nggak? Bingung nggak kita? Bingung. Kalau nggak bingung ya nggak sesat. Pasti menemukan jalan. Karena bingung antara belok kiri, belok kanan, tidak bisa membedakan mana sungai, mana gunung, mana jalan ke hutan, mana jalan ke kampung. Karena dia bingung. Itulah yang terjadi. Maka orang bingung itu kayak orang mabuk. Tuhanmu apa? 100% manusia dan juga 100% Tuhan. Kayak mana ceritanya itu? Apa yang bisa terima itu coba? 100% manusia, 100% juga Tuhan. Setahu saya, kalau emas 100%, tak ada lagi unsur padi di sana. Unsur rumput nggak ada. Unsur karetnya juga nggak ada. Kalau 100% emas. Karena bingung, maka apa yang terucap dari mulutnya itu berbantahan dengan akalnya. Karena orang bingung, mabok, dia mabok. Tapi tadi ada loh yang sulit untuk dia kendalikan itu, Bunda. Di manakah tergenapi itu perkataan Yesus, waspadalah terhadap Yesus palsu atau Mesias palsu? Tergenapinya di mana, di agama mana tergenapinya itu? Tadi nggak mau jawab itu.
Iya, kalau saudara-saudara Kristen kita ini mau jujur aja sedikit, lembutkan hati aja sedikit, jangan pelintir data Bible. Janganlah Al-Quran terlalu berat bagi kalian. Bible aja dulu. Jujur enggak Anda kalau Yesus di situ bercakap-cakap dengan muridnya Yahudi dan bukan orang Kristen? Awalnya iya, jujur, betul, kata dia gitu. Tapi ujung-ujungnya ketika sudah berbau merujuk kepada mereka si penyesat ini, mereka akan memelintir. Kamu di situ ya muridnya, siapapun muridnya, termasuk kami juga, kan lucu. Nampak kali pauknya, nampak kali masolang, rusak otak, memang rusak. Tidak salah kalau Yesus mengatakan akan menyesatkan, tidak salah. Nah, ternyata memang yang kita temui ini adalah orang-orang yang telah disesatkan. Kalau ditanya marah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok paten kalau mereka bicara. Giliran dihantam, disampaikan datanya, mereka merasa terhantam sama data itu sendiri. Wah, dia lilit lah itu lidahnya. Kayak mana caranya supaya melilit kayak lilit di pohon itu, kayak rumput. Sana kemari lidahnya menjalar. Sayangnya kita umat Islam nggak bisa kalian bodohi. Al-Quran kami paham, apalagi kitab kalian itu cuma terjemah. Sedangkan bahasa Arab bukan bahasa kita, bahasa asing aja kami paham. Apalagi kalau sudah bahasa Indonesia. Masalahnya kalian tuh yang tidak menggunakan kata paham ini untuk beragama. Bukan karena paham sampai kalian beragama, tapi cuma percaya doang. Cuma modal imani saja, makanya kalian beragama. Gitu loh. Jangan sakit hati karena itu fakta, itu real. Seorang pendeta aja ditemani diskusi baru-baru ini ngaku orang Bulukumba, ngaku orang Bugis, ujung-ujungnya ternyata dia ngaku orang Manado. Itu saja babak belur, tidak sanggup dia. Apalagi kalau cuma jemaat biasa, modal congor, modal kebencian, mana sanggup kalian? Musuh kalian itu Bible, bukan kami. Kami hanya menjalankan amanat Quran saja. Apa amanat Quran itu? Yaitu tadi, bahwa kami datang untuk mensucikan oknum yang lahir di tengah Bani Israel dari orang-orang kafir, dari orang-orang yang menutup diri dari ajarannya. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalian buka diri enggak untuk itu? Enggak, kalian tutup diri. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kalian buka diri enggak terhadap pernyataan Yesus itu? Enggak, kalian nutup diri dari pengakuan Yesus itu. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Bahwa umat Islam datang membersihkan Yesus atau Nabi Isa dalam pandangan Islam dari orang-orang yang tertutup mata hatinya, mata batinnya. Sulit kan? Sulit memang. Karena kami membela Yesus yang asli. Kalian membela yang palsu. Yesus mana yang mengajarkan dirinya Tuhan pencipta langit dan bumi? Enggak ada. Di mana Yesus mengatakan bahwa tadinya aku ini adalah firman yang turun ke bumi? Itu cuma persepsi kalian, itu cuma iman, kepercayaan kalian, itu doktrin kalian. Di mana Yesus pernah mengakui aku adalah Bapa yang nusul menjadi manusia? Di mana? Itu cuma doktrin kalian. Di mana Yesus mengatakan aku dan Bapa satu hakikat? Itu di mana? Itu cuma doktrin kalian. Di mana Yesus mengajarkan aku diutus untuk seluruh umat manusia? Tidak ada, itu cuma dari kalian saja. Jadi semua yang Anda lakukan hari ini itu adalah hanya asumsi iman saja, asumsi kepercayaan saja. Apa yang menjadi pondasi kepercayaan kalian tidak keluar dari mulut Yesus. Sudahlah kawan-kawan, udahlah. Lembutkanlah hati kalian. Lembutkan hati kalian. Tolak ukurnya Bible aja, nggak usah ke Al-Quran. Berat kalau Al-Quran itu. Yesus mengatakan ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, di dalam diri kalian itu roh apa?
Anda memuliakan Yesus nggak? Kalau tidak, roh apa yang ada dalam diri kalian itu? Oh, kami memuliakan. Mana buktinya? Kami menyembah, kami menuhankan Dia. Itu bukan memuliakan, cuples. Itu menghinakan Dia malah. Kalau seorang wakil presiden, kamu katakan dia presiden, itu bukan menghormati dia, itu merendahkan dia, itu menghina dia. Kau sedang menghujat itu, kau menertawakan dia itu. Bukan presiden kau katakan, presiden, assalamualaikum, apa kabar Pak Presiden? Itu kau tidak sedang menghargai, itu kau sedang menginjak-ninjak jabatannya sebagai wakil presiden. Begitu juga yang wakil Tuhan, duta Tuhan, utusan Tuhan, kau lantik dia menjadi Tuhan, itu membuat dia marah semarah-marahnya. Makanya kalian diusir sama dia. Ayolah saudaraku ya, lembutkan hati kalian. Islam mana yang menghina Yesus? Nggak ada. Kami umat Islam itu sangat memuliakan Dia. Sangat memuliakan Dia. Kami hanya menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran. Kami diutus untuk mensucikan Dia dari kalian, orang-orang yang tertutup mata hatinya. Adakah Islam diusir oleh Yesus di dalam Bible? Adakah Islam dihujat di dalam Bible? Gak ada. Yang dihujat itu Paulus di dalam Bible. Yang dihujat itu Yesus di dalam Bible. Yang dihujat itu kalian pengikut yang mengaku pengikut Yesus dalam Bible. Kenapa kalian gak sadar coba? Ayo. Kenapa? Kenapa sulit? Kenapa sulit? Karena penggenapan bahwa akan datang banyak penyesat yang menyesatkan banyak orang. Orang yang sesat itu dalam keadaan bingung, tidak bisa menentukan mana yang baik, mana yang salah. Begitu saudaraku, lembutkan hatimu. Jangan Bang Suma itu momok yang kalian benci kali. Kalian keluar dari ranah yang ada sekarang, masuk ke Islam. Kalian menganggap Yesus sebagai apa? Menganggapnya sebagai setan kah? Menganggapnya sebagai Tuhan yang nusul ke bumi dikutuk oleh Tuhan yang lebih tua atau lebih besar kah? Enggak. Begitu kamu masuk Islam, maka kamu akan mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Apa upah? Kata Yesus, kalau kita mengimani Yesus itu sebagai utusan Tuhan, menurut Yesus, apa upahnya? Hidup kekal, jannah, surga. Jadi kalau kalian mendengarkan Bang Suma, upah kalian surga. Tapi kalau kalian mati dalam keadaan seperti sekarang, menurut Matius 7, nomor 15 sampai nomor 3, upah kalian apa? Neraka. Jadi jangan sombong. Jangan angkuh, lembutkan hati kalian, lembutkan. Terima kebenaran itu dengan ikhlas. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan ponga, jangan seperti iblis. Sudah tahu neraka itu berat, tapi tetap aja mau masuk ke neraka. Jangan ikut iblis. Jangan. Gunakan akal sehat. Ya, silakan Saudara Peter. Apa kabar? Ya, Pera. Selamat malam, Pera. Selamat malam. Dari Kristen, Mbak? Iya. Oh, baik. Ini temanya silakan kalau mau diskusi. Dari tadi Bang Zuma tuh membahas tentang Yesus. Memangnya Bang Zuma kenal Yesus ya? Kami mengenal Nabi yang datang di tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah dengan sebutan Isa Al-Masih, diberi ketetapan-ketetapan oleh pencipta langit dan bumi berupa hikmat Injil kepada beliau, dan beliau diutus hanya kepada Bani Israel,
Beliau kemudian ketika ada rencana orang-orang Yahudi menyalibkan, diangkat oleh Tuhannya ke langit. Datang orang dari barat mengajarkan. Kenapa bahas Yesus? Padahal kan di Alkitab kamu itu Isa. Kenapa bahas Yesus? Karena orang Kristen mengambil istilah-istilah Nabi Isa masuk ke dalam Bible. Contoh, Nabi Isa. Bagaimana mungkin? Kan Injil itu datang duluan dari Al-Quran. Itu tuh, coba. Di mana di dalam kitab saudara ada kata Injil? Enggak, lagi orangnya beda. Kenapa kamu? Enggak, tunggu dulu. Kan saya kan mengatakan begini. Berkat Nabi Isa alaihissalam, Kristen kemudian memiliki data di dalam beragama. Contoh, Anda menyebut Injil. Injil itu hanya ada dalam ajaran Nabi Isa. Yesus tidak ada. Yesus tidak pernah mengajarkan Injil. Kenapa kamu bahas Yesus dari tadi, kutip-kutip? Karena Kristen masuk ke ranah keislaman, mengambil data-data dari Nabi Isa. Mananya yang diambil? Orang Isa nama Yesus beda kok. Oke, baik. Contoh, sampul buku yang kamu imani itu, itu kau sebut Alkitab. Yesus tidak pernah mengajarkan Alkitab. Yang mengajarkan Alkitab itu Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Kristen? Kenapa kamu campurin Bible? Kamu kutip-kutip ayat Bible, tapi kamu kan ya di Al-Quran kamu kan Isa. Kenapa kamu nggak bahas Injil Isa? Nah, ini jawaban saya. Dengarkan. Karena Kristen mengambil data-data Nabi Isa untuk mereka ajarkan Yesus ke seluruh bangsa. Gimana ceritanya? Nah, coba. Gimana ceritanya? Nah, ini jawabannya. Gimana ceritanya? Lihat kitabmu. Kenapa kitabmu disebut Alkitab? Oh, kamu mempermasalahkan soal bahasa antara Injil, Alkitab, Bible. Kristen itu disebut Kristen karena bahasa. Bukan karena daging, bukan karena buah-buahan, karena bahasa. Orang Kristen mengajarkan kekristenan karena bahasa. Sosoknya beda, kita bicara sosok. Memang beda. Kamu gimana? Saya nggak ngerti. Tapi Kristen, susah kalau inilah kalau orang sudah tersesat susah menerima kebenaran. Agama Kristen itu mengajarkan orang menjadi Kristen dengan memalsukan data-data kekristenannya dengan memakai istilah-istilah dari Al-Quran. Istilah dari Al-Quran. Nah, Alkitab itu apa? Alkitab kau dapat dari mana? Ya memangnya kalau bahasa Arab itu itu kan bukan masalah memangnya. Kan Anda bertanya, kenapa Anda membahas Yesus? Karena Kristen tampil dengan kepalsuan. Dari mana kamu nggak kenal Yesus? Kitabnya Kristen. Mereka bungkus dengan kata Alkitab yang sebenarnya adalah Biblika. Ayo, kalau Kristen itu tidak menggunakan kepalsuan, maka buku yang diimani oleh orang Kristen itu namanya Biblika atau kumpulan buku-buku. Tapi karena mereka membungkus diri mereka biar dianggap sebagai kebenaran, maka bukunya yang dari barat itu dibungkus dengan sebutan Alkitab. Muak saya lihat, mau muntah. Coba kalau Kristen tidak menggunakan kepalsuan. Coba kamu jelaskan Isa. Tunggu dulu. Enggak usah ke situ dulu. Saudariku. Enggak usah ke situ dulu. Kenapa kami membahas tentang Kristen? Karena Kristen itu mengajarkan kekristenan dengan kepalsuan, nyamar-nyamar. Coba, kamu punya Bible nggak di situ? Kamu kan dari tadi membahas Yesus. Iya, karena agamamu astagfirullah sulit. Gini, kamu terangkan Isa menurut Injil Isa. Sulit. Kalau saya mau menerangkan Isa itu tempatnya di masjid. Ya udah, kenapa kamu campur? Bukan di hadapan kamu. Kalau aku mau menjelaskan Nabi Isa alaihissalam, aku jelaskan di tengah-tengah umat Islam.
kamu nggak kenal Yesus, tapi kamu bahas-bahas Yesus. Kamu kan sudah ku jawab tadi, Cak Ayu. Satu, naik level ini, naik level. Kalau sudah bahlul kali, naik level. Naik level saya ini nanti lama-lama. Kamu kan nggak kenal Yesus, yang kamu kenal itu Isa. Ya udah bahas Isa dan Injil Isa. Kamu sendiri tahu nggak Nabi Isa? Nggak kenal saya. Terus kenapa kitabmu menggunakan kata Alkitab? Ya itu kan bahasa, cuman soal bahasa. Udahlah, kamu ke gereja sana, gereja. Kau jilat ibu jarinya pendetamu itu, kau gereja. Kau ke gereja sana, isap ibu jarinya pendetamu itu. Yang lagi siku nyuang, yang lagi lubang kukunya tuh, yang ada bisa masuk tikus di dalam tidur, kau jilat itu ibu jarinya. Kau tuh jadi bodoh gara-gara itu. Ini ya, saya jawab, saya kenal Yesus. Siapa Yesus? Orang gila. Kan gitu. Sulit. Markus 3:21. Nah, tuh. Sulit. Bibel kuno bagi orang yang Bibel mereka yang dulu-dulu yang kuno itu Isa. Memang. Saya kenal Yesus. Siapa Yesus? Gembong maling, pernah nyuruh maling pledeh. Udah itu kenal saya. Apa rupanya? Itu aja kalau udah ngeyel hajar. Ya, global. Ya, lanjut. Global ini ngaku-ngaku Islam, padahal dia oten. Global, selamat malam, Bun. Selamat malam, tapi ini kenapa saya nggak ada mic-nya ya di sini ya? Terdengar ya suara saya? Terdengar sangat besar. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya dengar Bang Juma ngamuk tadi. Bang Juma jangan gitu dong. Kenapa? Bang Juma gini loh. Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih itu sama, Bang. Terus? Muhammad dengan Isa Al-Masih dengan Yesus itu sama, Bang. Orang gila ini. Muhammad itu reinkarnasinya Yesus Kristus alias Al-Masih Isa alaihissalam. Gak jelas ini. Iya, kepiye. Udah turun jauh. Sama iki Al-Masih sama Muhammad. Orang gila itu tadi, Bang. Kalau dalam narasi ilmu kalam, maksud beliau itu sama, artinya yang datang kepada Nabi Muhammad dan yang datang kepada Yesus atau Nabi Isa atau bahkan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah Roh Kudus atau Roh kebenaran atau yang disebut namus atau nomos. Tapi manusianya beda. Masa Nabi Muhammad reinkarnasi ya? Ya, kecuali kalau manusianya itu dibilang reinkarnasi itu bodoh. Itu beda. Tapi kalau dalam kajian kalam, yang datang kepada para nabi itu adalah oknum yang sama sebagai penyampai wahyu. Dialah yang disebut sebagai Roh Kudus atau malaikat Jibril. Gitu. Tapi kalau bernarasi liar kayak tadi itu nggak bisa dibenarkan di depan umum. Boleh. Nggak boleh. Orang. Iya. Tidak semua orang bisa sampai ke situ. Ya, jadi kemarin itu dia naik di Komalku, dia mengatakan semua agama sama, Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kutanyalah, jadi menurutmu Yesus itu tidak disalib? Belum disalib loh, udahlah kaoten kafir sudah. Jadi sekarang itu mereka mau menyamakan semua agama sama katanya. Ya enggak lah. Lanjut. Jadi yang salibkan itu siapa? Yang disalibkan itu manusia terkutuk. Siapa itu? Yudas Iskariot. Mana datanya? Dalilnya mana? Dalilnya di Alkitab Sabda Matius 27 nomor 5. Di Al-Quran tidak ada yang disalib, melainkan diserupakan. Itu yang saya bilang. Sekarang begini. Tidak lengkap. Sekarang begini. Coba kamu kasih saya data di dalam Bible. Yesus itu memiliki Yesus itu melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Silakan. Tidak ada Yesus. Ya, berarti yang disalib siapa?
Yesus itu datang ke dunia bukan karena dia bersalah, tapi untuk menebus dosa Saya ulang manusia. lagi. Coba kau kasih saya data di dalam Bible, Yesus melakukan dosa yang mana dosanya itu sepadan dengan salib, sepadan dengan hukuman salib. Ada enggak? Tidak ada dosa tidak ada. Yesus. Berarti yang disalib siapa? Saya bilang Yesus itu datang ke dunia untuk Berarti yang disalib siapa? Berarti yang disalib siapa? Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa. Berarti yang disalib siapa? Ya Yesus. Lah, yang disalib itu adalah pelaku dosa yang sepadan dengan kutukan. Sebelum dia datang ke dunia, dia sudah dibuatkan akan mati disalibkan. Di mana itu tertulis? Oke, bentar ya. Iya. Nanti saya cari ayatnya, jangan kamu bantah. Iya. Kamu suka membantah. Tidak apa-apa. Saya pelindung Yesus dari orang-orang kafir kayak ente. Aduh. Ya. Cari ayatnya, jangan adu-adu. Silakan. Cari ayat, adu-adu. Mana? Sabar. Drong, ganjel drong. Masai lau. Kelamaan lundro. Mana? Buka. Matius 20 ayat 28. Apa? Matius 20 ayat 28. Apa bantahanmu? Nubuat katanya. Matius. Apa bantahanmu? Kan ini. Kalau kamu dengar. Makanya mau dikasih ayat bagaimanapun pasti kau bantah. Dengar. Yang bernubuat di situ siapa? Yesus. Di mana Yesus bernubuat? Allah itu menjadi manusia, makanya saya bilang Yesus. Di mana Yesus bernubuat? Allah itu menjadi manusia. Iya, itu di mana? Di mana Yesusnya bernubuat begitu? Allah yang bernubuat itu Allah yang di mana? Di mana Yesus dinubuatkan Tuhan menjadi manusia? Di Yohanes 1 ayat 1. Itu bukan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Apa lagi? Kan ayat firman Tuhan itu kan. Jadi kau sudah menuhankan Yohanes. Apa keterangan Yohanes rupanya? Kok kau bilang aku menuhankan Yohanes? Lah, kan saya minta nubuat Tuhan. Kenapa kau kasih nubuat Yohanes? Kuclu. Inilah kau orang-orang sesat. Makanya aku bilang dikasih ayatnya pasti kau bantah. Loh, kan saya minta nubuat. Ya udah Matius 20 ayat 28, dia bernubuat akan datang ke dunia untuk merusuk dosa manusia dan mati di kayu salib. Ini orang. Matius 2. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nubuat itu di perjanjian lama, koplak. Foto nubuat di perjanjian baru. Jangan arti nubuat aja gak ngerti. Itu kan perjanjian lama itu kan, itu menceritakan tentang Yesus, tentang Allah. Perjanjian baru tentang Yesus, maka ini perjanjian baru ceritakan Matius 28, di mana dia akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu. Jadi yang salib itu Yesus, bukan dilupakan. Nubuat itu ditulis sebelum kejadian, sebelum hal itu terjadi. Itu namanya nubuat atau ramalan atau pandangan masa depan. Nubuat dijadikan sebelum ada kejadian. 28 itu ditulis setelah kejadian. Mbah Sugi, gimana sih ini orang? Mbah Sugi, kau bilang tadi nubuat itu terjadi sebelum kejadian. Sebelum peristiwa. Peristiwa apa? Terjadinya sesuatu. Ya Yesus, sebelum Yesus nongol diberitakan itu namanya nubuat. Kalau Yesus sudah nongol, tadi kau bilang peristiwa sebelum terjadi kejadian, kau bilang. Kejadian yang saya maksud bukan kitab kejadian, ngerti enggak? Jadi? Peristiwa. Tapi kamu ceritakan perjanjian lama. Dah, kalau ditulis di perjanjian baru itu bukan nubuat. Kenapa bukan nubuat? Karena peristiwanya sudah terjadi baru ditulis. Yang namanya nubuat itu ditulis sebelum peristiwa terjadi.
Ngerti ndak kau? Dasar koplak, sok pintar. Iya. Turun aja nggak ada ilmu. Gak ada Kita ilmu. ini nggak ada ilmu. Nubuat kok di perjanjian baru. Ampur. Ada nubuat di perjanjian baru itu berbicara tentang akhir zaman, oke. Tapi kalau berbicara tentang Yesus ya bukan nubuat. Itu ditulis setelah peristiwa terjadi. Nubuat ditulis sebelum peristiwa terjadi. Paham enggak? Longor, sok pinter. Ada Hunter. Selamat malam, Hunter. Kristen. Selamat malam, Kristen. Oke, lanjut Bang. Saya mau ngobrol aja sama Bang Zuma karena saya nggak mau debat. Silakan. Karena debat ini menurut saya, karena kami di abad pertama tidak ada nama Muhammad di Alkitab, ngapain saya berdebat? Ya. Jadi di sini Bang Zuma, Sama kayak Yesus gak ada di nama Yesus di dalam perjanjian lama ya Bang ya. sebentar, saya tidak mau berdebat. Kenapa? Muhammad tidak ada di Alkitab, makanya saya tidak mau berdebat. Iya sama kayak Yesus gak ada di perjanjian lama, gak ada. Tapi ajaran Nabi Muhammad bertaburan di Bible. Sebentar Bang, Bang Zuma. Bang Zuma, saya tidak mau berdebat. Itu tadi Karena tidak mungkin juga kalau ada nama Nabi Muhammad di situ. Karena begini Bang, masih anak dipertahankan, pasti dihapus. Itu beda Bang, beda konteks. Makanya saya tidak mau berdebat. Saya di sini hanya mau nanya aja. Kalau Anda baca dalam kitab saudara, penyesat itu di abad ke-7 atau di abad pertama? Terserah abang mau bilang apa, yang jelas Muhammad pada belum tidak ada Bang. Yang jelas ada di Alkitab, Nabi palsu itu dari padang gurun, ada biliknya Bang. Oke, di mana dalilnya? Coba tunjukkan ke saya. Enggak, makanya saya tidak mau berdebat, jangan tunggu dulu. Kita bahas karena dulu gini itu. Bang, Kita Muhammad bahas. tidak di Alkitab. Iya, tidak ada Nabi Muhammad di dalam Bible. Iya. Alhamdulillah Yang kalau adanya, begitu. Bang. Berarti Nabi Muhammad tidak dinubuatkan sebagai penyesat. Sedangkan Yang penyesat adanya, itu ada di Nabi dalam penyesat Bible. itu, Bang, ciri-cirinya Penyesat yang di padang datang gurun, itu ada memakai biliknya. nama Itu Yesus. loh, Bang. Nah, sedangkan Paulus bertemu dengan Kristus di padang gurun ketika ke Damsyik. Terserah, apa kata abang? Ya udah, Anda tidak turun. mau Saya nggak berdebat, suka. Bang. Saya nggak suka orang yang suka Kenapa nyindir-nyindir. Bang? Abang kalah. Abang kalah. Iya, saya kalah dari orang licik seperti Anda. Nggak bisa Ini saya. orang longor mah kita kalah aja lah. Gak apa-apa Anda menang. Orang longor. Gak apa-apa Anda menang. Silakan Anda kibarkan bendera kemenangan Anda. Nanti di hari kiamat kita lihat. Silakan. Anda mengatakan Nabi palsu di padang gurun. Nubuat Nabi palsu. Paulus itu kemana-mana, ya, menjelajahi daratan, artinya menjelajahi padang gurun. Matius 23 nomor 15, itu Paulus itu yang kena. Di Yeremia 23, Paulus juga yang kena di situ. Pengajar palsu yang berasal dari Yerusalem. Anda tidak mau berdiskusi, tidak mau berdebat, karena Anda sudah tahu sebelum berdebat Anda sudah kalah duluan. Karena Bible pasang badan untuk Anda, untuk apa? Untuk Bang Suma. Bang Suma kemudian dibela sama Bible. Jadi Anda sudah tahu diri, sebelum Anda berdebat dengan Bang Suma, Anda sudah kalah duluan. Karena Anda dikeroyok sama Bible Anda sendiri. Nggak mau berdebat tapi mancing-mancing, dasar kafir. Powerang Kristen. Itulah cara ular begitu, licik. Islam. Oh, apa yang disampaikan Bang? Nggak ada Bang, cuma mau mampir Bang jajah di sini. Iya saudara, masya Allah. Salam kenal Bang ya. Kampung dengan Bang Suma ini. Orang Makassar. Iya, masya Allah, sarebat tangku. Iya. Kita sapa Kicop Ses. Kicop. Sehat jadi. Yes, siap. Jangan lupa makan coto. Oh, Kicop second. Kicop second. Kok si botol dungu namamu kepas. Oh si botol. Bilang si botol. Assalamualaikum. Waalaikum. Kepas. Kicop second. Oten saudara.
Udah tidur kayaknya. Silakan Kepas. Apa yang ingin kau tanggapi? Udah 2 tahun kita berkomal-komal ini Bunda, sama Bang Juma, Bang Hendi, Kang Sian Santang. Nah, belum kalian menuhankan Tuhan Yesus Juru Selamat. Di situ saya bingung, kenapa kalian belum mengakui Yesus sebagai Tuhan? Nah, kami masih waras. Apanya waras Bang Juma? Jelas Yesus itu bisa berjalan di atas air, bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat air ketika dia berjalan di atas air, dia itu berjalan sebagai manusia atau berjalan sebagai setan? Tuhan lah, dia kan Tuhan. Mulai gila kan? Kau tidak berakal. Yang berjalan di atas air itu Yesus, manusia, bukan setan, apalagi Tuhan. Kadal juga ada jalan di atas air. Beda. Lucu orang ini. Lu gini loh, kita nggak bisa membedakan mana Tuhan, mana Nabi, mana manusia. Makanya salah. Oh, berarti otakmu memang sudah rusak kalau gitu. Bukan, karena kita tahu lah mana membedakan Tuhan, mana membedakan Nabi, manusia biasa. Tuhan itu manusia atau bukan? Tuhan bisa menjadi manusia. Di mana dalilnya? Nah, ini saya kejar. Di mana dalilnya Tuhan bisa menjadi manusia? 1 ayat 1 yang 13 ayat 13. Di mana dalilnya Tuhan menjadi manusia? Tuhan udah jelas firman menjadi Di mana dalilnya Tuhan menjadi manusia itu? Di mana dalilnya? Firman itu adalah Tuhan gitu. Di mana dalilnya? Apaan sih? Tuhan menjadi manusia itu di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Firman menjadi daging. Tadi katanya Tuhan. Tadi katanya Tuhan. Iya, firman itu kan Tuhan juga. Di mana dalilnya firman itu adalah Tuhan? Firman itu bagian dari Tuhan. Alam semesta ini juga bagian dari Tuhan. Salah, makanya kan tadi bilang Kok salah? Kok salah? Alam semesta ini bagian dari Tuhan. Kenapa? Karena alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Tanpa Tuhan alam semesta ini nggak ada. Nggak ada dalilnya Tuhan jadi manusia. Ayo. Firman menjadi daging. Nah, itu firman. Firman yang menjadi manusia. Kalau firman menjadi manusia, itu dalilnya ada di dalam Matius 4 nomor 4. Kita semua ini juga adalah firman jadi manusia. Makanya kan ketika Yesus membangkitkan Lazarus setelah 4 hari dari kematian, sebenarnya Yesus tahu gitu loh. Tahu Yesus itu Lazarus itu udah mati, tapi sengaja Yesus itu tidak datang untuk membangkitkan Lazarus. Salah. Orang-orang Yahudi ketika melihat Yesus membangkitkan orang mati, orang Yahudi bersekongkol membunuh Yesus. Orang Kristen ketika melihat Yesus membangkitkan orang mati, orang Kristen pingsan dianggap Tuhan. Kan dongo. Orang Yahudi melihat Yesus membangkitkan Lazarus, mereka sepakat membunuh Yesus. Orang Kristen melihat itu justru mengatakan itu Tuhan. Kan dompala. Yesus membangkitkan Lazarus dan Yesus mengakui itu bukti bahwa dirinya utusan Tuhan. Marahlah orang Yahudi. Maka sepakat mereka membunuh Yesus. Yang mau membunuh Yesus itu imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Torah. Melihat Yesus mampu membangkitkan adiknya Maria bernama Lazarus, mereka sepakat membunuhnya. Dari mana Kristen hanya gara-gara membangkitkan Yesus jadi Tuhan? Kan dompala, kardoba memang kalian ini. Laskar tak berguna memang kalian ini. Ada orang membangkitkan orang mati, menganggap orang itu sebagai orang yang diberi mukjizat. Kristen enggak. Wah, ini pasti Tuhan. Otaknya berlumut, susah untuk bersehat. Yohanes 13 ayat 13. Kau apalagi
Ketika Yesus berkata, ketika Yesus berkata dalam Yohanes 13 nomor 13, murid-muridnya mendengarkan itu dan mereka murid-murid percaya. Lagi-lagi Yesus itu hanya utusan Tuhan. Tapi Kristen dompala selevel si botol ini, si Kepas, melihat Yesus berkata, aku dan Bapa satu, akulah guru, akulah Tuhan, malah melantiknya menjadi Tuhan. Kan kardoba kau itu memang. Kardoba kau itu memang. Begini dulu Bang Juma. Pantas aja kalian itu nanti digamit sama kemudian Yesus. Gini loh. Diulek sama Yesus nanti kau itu. Diulek-ulek sama Yesus kau itu nanti. Diulek. Diludahin mukamu sama Yesus. Kau menyebutkan aku guru dan Tuhan. Dan Yesus berkata, ya kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan, itulah aku. Nah ketika itulah Yesus sudah mendeklarasikan dirinya Tuhan. Nah, di mana lagi kita ragukan dia Yesus itu bukan Tuhan? Dia sudah menyatakan, mendeklarasikan di Yohanes 13, jelas kan? Bahasa Yunaninya apa di situ? Nah, kembali lagi. Ya kan Yesus menggunakan bahasa Yunani katanya. Jadi gimana ini LA ini? Udah digugat belum, Bang Juma? Dari mulai ngaco. Ya, kita jadi kesana kan mengarahnya kan, jadi salah LAI lagi, bener nggak? Salah penerjemahan, bener nggak? Ngaco kamu itu, saudara. Orang Medan kalau menyebut motor apa bilangnya? Kereta lah. Nah, kereta. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa Yesus naik kereta kepada orang Makassar, maka yang dipahami oleh orang Makassar adalah Yesus itu menggunakan kendaraan panjang yang menggunakan rel. Tapi kalau Anda memakai kata itu kepada orang Batak atau orang Medan, kereta itu berarti Yesus itu menggunakan motor atau kendaraan roda 2. Maka kita harus kembalikan kepada bahasa aslinya. Apa yang tertulis di situ dalam bahasa aslinya apa? Motor atau kereta? Koplak? Kita bicara tentang bahasa aslinya. Sementara LAI Alkitab saya di sini Tuhan tulisannya, bukan Tuhan. Berarti kalau LAI salah, kamu juga salah. Enggak gini loh. Di enggak gini loh. Banyak petua-petua agama, banyak petinggi agama yang kamu tahu nggak pernyataan Yesus waspadalah kepada penyesat yang banyak itu? Bagaimana mungkin mereka penyesat? Mereka kan pengajar. Bantalah Yesus, bantalah Yesus kalau begitu, bantalah Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu bukan ditujukan kepada pengurus LAI ataupun struktur LAI gitu loh. LAI itu Tuhan rupanya. LAI itu bukan penyesat, mereka hanya suatu organisasi ya yang mengesahkan gitu loh. Kalau dia bukan penyesat, kenapa kurios dia artikan Tuhan? Kenapa? Tunggu dulu, itu Tuhan. Iya, enggak, tunggu dulu. Kau bilang bukan penyesat. Kalau mereka bukan penyesat, kenapa kurios mereka artikan Tuhan? Padahal kata Tuhan sudah disediakan oleh bahasa kita untuk kurios. Dompala. Itulah yang Yesus katakan, penyesat. Penyesat. Kasihan kalian itu, kasihan. Kasihan. Saya kalau jadi kalian, teralali. Pasti saya sudah tinggalkan agama itu. Kenapa? Bukan cuma personil aja yang menyesatkan, lembaga pun kemudian mencoba untuk menggiring manusia untuk menuhankan kepada Tuhan. Diganti menjadi Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Lain menggantikan Tuhan menjadi Tuhan. Tujuannya apa? Agar manusia menuhankan Yesus Kristus. Ayo lembutkan hati kalian, saudara. Lembutkan. Ya, lembutkan hati kalian. Gak ada lagi orang sekarang yang bisa disesatkan. Gak ada. Orang Islam
ya, penikmat dunia apologet perbandingan agama sudah paham Bible. Gak ada lagi yang bisa kalian sesatkan kecuali sesama kalian, anak-anak kalian, orang-orang yang ada di bawah kuasa kalian. Tapi kalau umat Islam Anda jadikan sebagai sasaran tembak untuk kalian sesatkan, sudah tidak bisa, sulit. Sulit. Selama video-video saya, debat-debat saya bersama dengan apologet Islam Indonesia itu bertebaran di mana-mana, selama itu juga kalian sulit memurtadkan umat Islam. Sulit. Kenapa? Karena umat Islam lebih paham isi kitab kalian daripada kalian sendiri. Kok bisa? Yes, karena kalian tidak belajar Bible. Kapan kalian belajar Bible? Jadi mu'alaf. Serba salah. Serba salah. Tidak belajar Bible, dibal-balin sama Bang Suma dan krunya. Belajar Bible malah goyah, bisa-bisa mu'alaf. Jadi satu-satunya cara, ya kalian harus umpetin tokoh-tokoh kalian. Jangan hadapi Bang Suma. Kenapa? Digundulin nanti. Yang naik cuman ya tukang sapu di gereja yang naik ke sini, penghujat yang tidak ngerti Bible. Tak ada. Karena kalau pendeta yang maju rusak, kecewa kalian. MYM tenggelam. Siapa? Eto-eto itu siapa yang janjian dengan Kodondi? Malah Eto, malah kabur padahal sudah janjian, malah diblokir nomor HP-nya Kodondi. Siapa lagi? Ferdinand yang sok jagoan, yang politikus itu. Cuman sekali, kata dia, habis ini kita bikin lagi seri-seri sampai ratusan Bang semua. Oke. Karena dia belum tahu rasanya bagaimana rasanya berdialog, berdebat dengan Bang Suma. Dikiranya panggung politik, ternyata Tuhannya yang kemudian di situ yang mengingkari sendiri tentang kekristenan. Hancur dia. Siapa lagi? Siapa lagi yang orang-orang hebat yang pernah muncul? Gak ada lagi. Eslasoru, sekali-kalinya sama Gurunda tuh. Eslasoru, kabur. Siapa lagi? Bom Bang Juma, Bom itu loh. Ngeyel itu Bom. Bom tidak sanggup, dia cuma cari koin. Udah permalukan kemarin apa haknya Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi. Nggak sanggup, dia hanya bahas tula. Gak ada. Rusuli Lubis mana berani hadapi saya? Sudah pernah dihantam sama Ahisugi. Iya benar, gak berani. Siapa lagi yang hebat dari mereka? Yusuf Manubulu sudah. Dek gagah harapan. Siapa lagi? Catatan itu yang dihadapi Bang Juma itu catatan. Edis mencret kapur. Siapa lagi? Elia Miong. Apalagi itu mulut hanya modal congor, tak ada kemudian data. Siapa lagi? Sopi Katul udah pernah nangis darah, histeris dia. RK, apalagi? Siapa lagi? Ada yang ngeblokir Gurunda satu itu, Mikacrot. Nggak Mikacrot, mana berani hadapi saya? Siapa lagi? Nggak ada. Tapi kalau di tempat ibadah mereka selalu bahas Bang Suma. Bodarni katanya, Bodarni itu nantang terus itu. Benar nih. Siapa lagi? Nggak ada. Pak Martenali. Siapa lagi? Pak Lamsen Baho. Siapa lagi? Nggak ada lagi. Paling jemaat-jemaat yang kesiangan yang tidak tahu apa-apa muncul di sini. Susah, sulit. Sangat sulit, saudara. Apalagi judulnya ini. Tinta. Kayak Puding Ibrahim ini kalau lihat saya kayak lihat malaikat maut. Nggak sanggup, dia nggak sanggup. Sadar akan dipermalukan. Gemetar duluan. Tinta Kristen Muslim. Tapi Gurunda satu orang yang bisa ngalahin Gurunda tuh di hotel. Siapa? Pipo. Pak Pipo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya selamat Jumat. Saya senang sekali udah Alhamdulillah. Dari 2021 ngikutin Bang Juma itu di YouTube sampai catatan saya banyak. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Sampai saya juga bertarung di sini. Makanya catatan saya banyak yang di sini. Iya, subhanallah. Sehat-sehat selalu ya Bang Juma. Iya, makasih sahabat. Sampai semalam juga Bang Hani juga sendirian. Pokoknya saya kalau kerja shift malam saya pantengin terus. Alhamdulillah, Masya Allah. Makasih Bang ya. Sehat selalu Bang. Makasih ya Bang. Di pulau-pulau apapun yang di atas ya Bang, Muslim semua di atas. Ya, sudah Bang. Siap. Makasih ya. Abang Tita di mana? Saya di Bekasi. Oh, Bekasi. Berarti bisa jumpa nanti bulan depan. Insya Allah. Saya juga lagi persiapan ini apa namanya dari Ustadz Bapi itu buku-buku itu. Oh iya. Betul, masalahnya di perusahaan juga ada yang orang Kristen juga pernah debat sama saya itu, ya ngeyel juga sih, sama aja. Di mana-mana. Di lapangan juga sama ngeyel. Itu udah tahu utusan, jelas-jelas utusan, masih aja dituhankan kan gitu, kan aneh. Caranya dia berdoa, caranya dia sujud, kan Yesus sudah jelas di Mazmur 39, Yesus itu berdoa sama Allah. Banyak catatan saya, Masya Allah. Pokoknya kalau Bang Juma ada, pasti ada catatan saya. Alhamdulillah. Maka saya paham ini dari Al-Quran juga, saya juga catatan sedikit juga. Makanya saya nggak tahu jadi tahu. Inani anallah ila anya tabud, itu jelas sekali. Ya. Baik, makasih ya Bang ya. Kita lanjut diskusi ya. Oke, sehat selalu ya Bang ya. Iya. Dukung terus semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Basudewa Krishna, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bicara dengan Bang Juma. Alhamdulillah. Masya Allah. Apa kabar Bang? Kabarnya gimana Bang? Baik. Alhamdulillah. Baik. Masya Saya senang nih melihat Bang Juma nih, dengerin debatnya Bang Juma. Hampir tiap hari aku dengerin. Baik. Alhamdulillah. Makasih ya Bang ya. Kita lanjut diskusi lagi ya Bang. Ya. Saya ucapin terima kasih. Oke, senang sekali bisa bicara dengan Bang Jumanya. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman Kristen silakan naik lagi ke atas ya. Buat teman-teman yang di bawah silakan di follow akun yang di atas semuanya ya. Ini Muslim semuanya. Izin host. Sambil nunggu teman-teman Kristen naik lagi diskusi dengan Bang Juma, saya kembali ke topik Bang Juma ya. Kalau kita yang sesuai yang disampaikan di Matius gitu, Markus maupun Lukas, saya fokus di ayat Lukas 21 nomor 8 gitu kan. Dikatakan jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Yang saya garis bawahi, Bang Juma sudah beberapa kali membahas tentang akulah dia. Tetapi yang saya mau bahas di sini adalah ada perkataan dan saatnya sudah dekat. Nah setelah saya kaji ini apa sih maksudnya sudah dekat? Ternyata dari beberapa ayat saya menemukan yang sering mengatakan bahwa akulah waktunya sudah dekat. Ini adalah Paulus Bang. Contohnya ada di Roma 13 ayat 11 ayat 12 gitu. Waktunya sudah dekat. Di Filipi 4 nomor 5 dikatakan waktunya sudah dekat juga. Malah dikatakan di Roma 13 ini hari Tuhan sudah dekat gitu. Atau di 1 Tesalonika 4 juga dikatakan sudah dekat. Apakah pernyataan-pernyataan Yesus ini mengarah ke Paulus gitu Bang? Karena dia mengatakan waktu selalu jangan dia bilang apa, akulah dia dan saatnya sudah dekat. Kok Paulus ini Bang yang sering mengatakan demikian Bang? Tolong pencerahannya nih Bang. Memang kalimat ini perlu makna nih. Yesus ini luar biasa gitu Bang. Lanjut. Terima kasih. Ya, coba data nomor 12-nya Bang. Dari Lukas 21 nomor 8. Coba baca nomor 12-nya.
Iya, Kang Baal. Kang Baal. Iya, nomor 12 ya? Iya. Lukas 21 ya? Nomor Iya. 12. Iya. Oke, saya baca nomor 8-nya dulu, Bang. Oke, nomor 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan titik 2, saatnya sudah dekat. Berarti ada 2 kalimat di situ ya. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahan akan datang segera. Nomor 10, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat dan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, tanda-tanda dahsyat dari langit. Ayat 12 yang diminta. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Loh, di penjara. Lanjut Bang Juma, luar biasa. Nah, sekarang siapa yang kemudian menangkap, menganiaya murid-murid Yesus? Paulus. Nah, setelah terjadi kejadian itu, barulah penyesatnya datang. Betul? Sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu dianiaya, kamu ditangkap, kamu disesat dan seterusnya. Berarti sebelum penyesat itu muncul, terlebih dahulu murid-murid Yesus ini ditangkap. Itu yang ada di dalam Lukas 21 nomor 8 tuh. Maka setelah kemudian murid-murid Yesus itu teraniaya, bla 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 dan seterusnya, dan pelakunya itu adalah Paulus itu sendiri, maka barulah muncul penyesatnya. Itu. Nah, siapa yang kemudian datang setelah membunuh murid Yesus, mengaku bertemu Yesus, mengaku membawa-bawa nama Yesus? Itu siapa? Tak ada yang lain selain Paulus. Kemudian kenapa nggak pernah bahas Isa? Kenapa Yesus menunggu? Karena tadi saya sudah jawab loh. Karena ada ajaran yang selalu menggunakan ajaran Islam untuk nipu orang lain, tapi dia bukan Islam. Mereka mengambil istilah-istilah Islam untuk pakai nipu, untuk menyesatkan orang. Itu. Kami nggak bahas Hindu, karena Hindu tidak menggunakan istilah-istilah Islam. Kami tidak membahas Buddha, karena Buddha tidak menggunakan istilah-istilah Islam. Kami membahas Kristen, karena Kristen menggunakan istilah-istilah Islam. Istilah Islam maksudnya apa? Seperti Alkitab, Injil, kemudian iman, imam, kemudian roh, kemudian kudus, kemudian Alkitab, kemudian Allah, kemudian Nabi, kemudian Rasul, kemudian Injil, kemudian malaikat, kemudian maut. Itu diambil semua tuh, dipakai di dalam Bible Kristen. Makanya kita bahas Kristen supaya orang Islam itu bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Memangnya di Taurat nggak ada kata malaikat, kata Allah nggak ada ya? Coba tunjukkan kata malaikat di dalam kitabnya orang Yahudi. Silakan. Iya, apakah istilah-istilah itu cuma ada di Al-Quran? Mana coba dan tunjukkan. hanya boleh dipakai Tunjukkan dulu dalam kitabnya orang Yahudi kata malaikat. Ada. Ya, sebelum Al-Quran ada kan di Taurat, Zabur, Injil ada. Iya, ada kata malaikat di dalam kitabnya Yahudi. Ya, di kitab sebelumnya Taurat, Zabur, dan Injil kan sudah ada. Ada, berarti Kristen selain mengambil dari Al-Quran juga mengambil dari kitabnya Yahudi. Dan selamat.
Iya, karena kenapa Kristen tidak percaya diri dengan agamanya sendiri? Kenapa harus mencatut dari agama Yahudi dan mencatut dari agama Islam? Karena agama Kristen lahir dari agama Yahudi. Karena agama Kristen lahir dari agama Yahudi. Di mana itu dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana? Di mana itu? Di mana itu? Di mana? Mesias yang dinantikan oleh Yahudi digenapi oleh Yesus. Nah, Yesus itu mengaku dirinya diutus hanya untuk kepada orang Yahudi. Ucapan Yesus sendiri dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus melarang muridnya ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jangan kamu ke bangsa Indonesia. Itu dalilnya. Kalau Muhammad memangnya bisa ke bahasa Indonesia, dia kan orang Arab, kamu bukan orang Nabi Arab. Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Dalilnya Yesus jelas. juga berkata demikian. Di mana Yesus mengaku? Jadikanlah semua bangsa muridku. Semua itu bangsa. bukan Yesus. Itu bukan Yesus itu. Itu bukan Yesus. Itu penyesat. Itu penyesat. Kamu gini ya Zuma, dari tadi aku dengar kamu ngomong, kamu nggak ini sakit. bohong. Sakit ya kalau dibilang begitu. Nah, memang itu fakta, itu fakta Kamu nggak punya pondasi. Itu fakta. Kamu yang tidak punya pondasi, kamu yang tidak punya pondasi. Di mana Yesus menyebut agama Kristen? Coba. Satu sisi kamu bela Yesus, baru iya harus. kamu menghina Yesus. Saya tidak menghina Yesus. Saya menyatakan data yang sesungguhnya bahwa yang keluar dari kubur itu bukan Yesus asli. Lalu yang asli mana? Yang asli itu yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang melarang Bani Israel ke bangsa lain. Matius 15 nomor 24. Matius 10 nomor 5 nomor 4. Nomor 4 nomor 5 nomor 6. Kamu tahu dari mana? Saya tahu dari Bible. Oh, kamu Matius berapa? Lebih percaya Bible daripada Injil Isa. Bukan. Nabi Isa di dalam Al-Quran sudah final. Inni Rasulullahi ila Bani Israel. Saya utusan Allah hanya untuk Bani Israel. Di dalam Bible, Yesus pun mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Nggak sama, Isa sama Yesus beda, jangan disama-samain. Ya, justru kalian yang menyamakan, bukan aku. Lebih baik kamu cari Injil Isa, lalu kamu baca. Oh, Injil Isa itu untuk Bani Israel. Hanya untuk Bani Israel itu Injil Isa, bukan untuk kami. Jadi kalau ada orang Kristen dari Barat mengaku punya Injil, itu koplak. Penipu itu penipu. Bang Suma, berarti kalau memang yang Injil yang sekarang ini punya orang Kristen ini berarti salah gitu kan? Menurut bukan salah, saya nggak mengatakan salah. Apa dan? Kitabnya orang Kristen ini bukan Injil. Siapa yang bilang kitab Anda itu Injil? Siapa yang bilang? Kalau dia bilang nggak salah. Ya memang bukan. Kitab Anda itu kabar baik. Berita baik dari pengarang-pengarangnya. Mbak Nita, dia bilang kan nggak salah, tapi dia kutip-kutip juga gitu, dia setengah ambil, setengah nggak ambil. Karena bukan Injil, karena kitab Anda itu surat kabar. Iya nggak, kalau memang surat kabar, kenapa Bang Suma ngutip-ngutip surat kabar kami gitu? Emang ada larangan? Iya. Emang ada larangan? Ya, soalnya Injilnya nggak punya. Kan, ada larangan nggak? Kalian aja ngambil terjemahan kitabnya Yahudi kok segepok diambil semua tuh dari kitab Kejadian diambilnya. Kan itu kan sampai kitab Hosea diambil. Kenapa kalian ngambil kitabnya agama Yahudi coba? Kami nggak mengambil, kami cuma membacakan isi Bible untuk kalian yang tidak paham Bible. Kalian kan nggak paham Bible. Kenapa cuma mesti ambil itu mengutip-ngutip itu kan surat kabar, jadi istilahnya nggak ada gunanya juga gitu. Loh, surat kabar berita Kota Makassar sering saya ambil, saya baca, apa salahnya? Tribun Timur saya sering baca. Dia ambil Pedoman Rakyat sering saya baca. Apa masalahnya? Ada larangannya rupanya? Dia mengambil ayat-ayat Bible untuk mengisahkan Isa, padahal karena dia nggak punya Injil Isa gitu, nggak bisa nimbrung tanpa Bible. Ini kalau kamu berbicara itu coba pakai akal dulu dong. Injil itu bukan untuk saya. Injil itu untuk Bani Israel. Di mana itu ayatnya ya Bang Suma?
Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kitab apa kalau untuk di Injil? Ya, Nabi Isa itu diberikan ketetapan hikmat Injil. Injil itu milik Islam, hanya ada di dalam Al-Quran penyebutan Injil. Tidak ada penyebutan Injil di dalam Bible. Nanti Biblemu itu masuk ke Indonesia baru niru-niru, nyamar-nyamar pakai kata Injil. Kalian itu mengenal kata Injil itu di Indonesia. Kristen di luar Indonesia tidak tahu apa itu Injil. Kan Injil itu kata kan, bahasa kan. Injil itu kan kata kan, kata Injil bahasa dari bahasa apa tuh? Bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Di mana Injil bahasa Yunani? Kau tunjukkan bahasa Yunaninya ada Injil, coba saya mau lihat. Mana? Injil yang Anda maksud itu Evangelion itu artinya kabar baik. Harusnya kitabmu itu masuk ke Indonesia namanya kabar baik, bukan Injil. Pandai-pandaian orang Kristen ini suka kali ini. Emangnya yang punya bahasa Arab cuman Islam gitu? Enggak, masalahnya kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ya, karena kan bahasa Indonesia banyak disadur dari bahasa Arab. Di mana ada bahasa Indonesia itu Injil? Tidak ada bahasa Indonesia Injil, nggak ada. Itu bahasa baku. Injil itu penamaan kitab yang diberikan kepada Nabi Isa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Memangnya istri Muhammad si Khadijah dulu kan Nasrani. Emangnya kalau mengklaim bisa. Kerjanya penjajah begini, cuman bisa mengklaim, merampas haknya orang lain, dijadikan sebagai data agamanya. Bang Suma, Injil itu Khadijah itu Nasrani, bukan Karisteng. Karisteng itu beda. Karisteng itu pengikut Paulus. Kalau Nasrani itu pengikut Nabi Isa. Kalau orang Kristen Arab, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Orang Kristen Arab kan orang Arab ada orang Kristen, jadi kan dia pasti akan pakai bahasa Arab. Iya. Nah sekarang kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa apa, Cak Kangkung? Gara-gara kata dipermasalahkan. Oh iya, karena kata-kata lah yang menghantarkan kita beragama. Saking pentingnya kata-kata itu, Dek, kitabmu itu setiap saat direvisi, dikoreksi. Saking pentingnya kata-kata itu. Maka kata-kata itu yang membentuk agama. Makanya semua firman Tuhan atau kitab dari Tuhan terdiri dari kata-kata. Bahkan yang kau sembah itu pada mulanya adalah kata-kata. Dan kata-kata itu menjadi daging. Kalau tidak ada kata-kata, nggak ada Tuhan kau. Firman itu kata-kata, dan firman itu telah menjadi daging dan kau tuhankan. Paham sampai situ? Si Khadijah ini kan dulu Nasrani, artinya dia punya Injil. Dia udah punya Injil toh. Lalu kenapa kamu klaim itu dikutip sama Bible? Artinya kan memang Thomas Solang, hei dengarkan saya. Buku yang kau anggap Injil itu adalah buku yang dibawa oleh penjajah Belanda, bukan yang dibawa oleh orang Arab keturunan Siti Khadijah. Koclops. Belanda yang bawa dengan Portugis, dua negara penjajah terbesar di dunia yang membawa buku itu yang masuk ke Indonesia. Namanya Biblika atau Tababla, atau kemudian disebut Biblas. Lagi pula Bang Suko kalau mau protes kan Indonesia, sedangkan kitab kalau dalam bahasa Inggris kan Bible. Nah, ya udah kau sebut aja Bible. Kenapa harus menggunakan bahasa yang ada di Al-Quran? Coba. Artinya Al-Quran itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Inilah kalau tidak berakal. Tidak berakal. Kalau hanya ngomong doang pakai cor. KBBI rubah suruh. Nah, itulah kalau agama yang diikuti agama penjajah, mental penjajah, ngemis aja terus, ngemis terus.
Menghina Islam Bang tapi Juma. diambil isinya. Menolak Nabi Isa Bang Juma. tapi ajaran Nabi Isa dipakai. Itulah Apa mental ajaran penjajah. Nabi Isa? Ajarannya Mental apa Nabi Isa? perampok. Nggak ada, ya kan? Ajaran Nabi Isa apa yang ada? Coba. Nggak Al-Quranul tahu, Pak. Karim. Intinya udah Oke, iya. ini saya buktikan ya saudara Nita ya. Ini yang satu diam dulu. Vera, kau nggak ada ilmu. Nita dengarkan saya Nita. Anda kayaknya masih bisa diwaraskan. Di dalam surat Maryam, Nabi Isa alaihissalam berkata, Inni Abdullah atani Alkitab. 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 Nabi Isa yang mengajarkan kata Alkitab di dalam Al-Quranul Karim. Itu dijelaskan dalam surah Maryam. Sekarang tolong kau tunjukkan kata Alkitab di original teks kitab bahasa Yunani. Ada nggak? Ada nggak Yesus pernah menyebut kata Alkitab? Nggak ada. Nabi Isa menyebutnya. Sementara kitabmu sekarang kau namanya apa? Kau namanya Alkitab. Berarti kau niru-niru Nabi Isa. Kau ini semua dasar manusia-manusia sesat. Jadi nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Udah kau turun. Nggak nyambung. Dikasih data jadi. Harusnya kau bantah data itu. Jangan kau jadi apa? Jadi tuyul. Sesat aja terus. Dikasih data malah gak mau mengerti. Nabi Isa yang memperkenalkan kata Alkitab. Kalian menolak Nabi Isa tapi kalian memakai kata Alkitab. Kan lucu itu. Sadarlah saudara-saudara Kristen. Milikilah sedikit rasa malu. Malulah sama umat Islam. Malu. Kalian itu tidak punya harga diri, gak punya jati diri kalian itu. Menyebut kitab kalian tanpa beban, tanpa merasa bersalah, tanpa rasa malu. Biblos disebutnya kemudian dengan sebutan Injil, disebut Alkitab. Ternyata cuma istilah doang, istilah Alkitab doang yang dipermasalahkan oleh Suma. Waduh, kayaknya tidak ini banget ya. Kalau jadi harus apa? Soal istilah Alkitab, soal istilah Injil yang dipermasalahkan, sedangkan itu kan istilahnya yang sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Itu yang Biblos itu artinya apa, Dek? Dalam bahasa Indonesia? Kenapa? Biblos artinya dalam bahasa Indonesia apa? Berbaik. Nah, terus kenapa kau pakai Alkitab? Ya tanyalah sama bapak-bapak zaman dulu kan bapak-bapak. Itulah, udahlah kau turun lah, kau gereja. Kau ke gereja, kau jilat, kau isap ibu jari pendetamu tuh. Ibu jari kaki pendetamu kau isap ibu jari pendeta kau sampainya kau itu klimaks. Kau diskusi tapi modalmu kayak gitu. Kau benci Nabi Isa, tapi kau pakai ajarannya, kan lucu. Kau benci Nabi Muhammad, tapi kau sebut nama kitabmu dengan kitab Nabi Muhammad. Kau itu dibilang manusia, bukan dibilang bukan, tapi memang bukan kayaknya. Susah kalian itu, memang susah, sulit. Karena kalian itu sudah sesat. Benci Nabi Isa, benci Nabi Muhammad, tapi istilahnya ajaran Nabi Muhammad dipakai. Kau benci Nabi Muhammadku, ajarannya kau pakai. Kitabmu kau sebut Alkitab. Muhammad kan pakai. Coba dasar kau gunakan kata Alkitab itu apa? Alkitab itu kan tulisan bahasa Indonesia kan? Inilah kalau kau di depan saya itu langsung kudai mulutmu. Udah kau turun biadab. Weh, anak asuh kau turun. Anak anjing kau turun. Maafkanlah daku, aku alergi sama orang bodoh yang sombong. Aku alergi sama orang sombong yang tolol dan bahlul, rakus. Lebih baik saya diskusi dengan 4 juta orang cerdas daripada sepotong kerah yang mengaku manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك ترى وأعانه عليه قوم آخرون وقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين كتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا
إذا رأتهم من مكان إذا رأتهم من مكان إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يسلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة
وتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال